Oke, saya absen dulu untuk mata kuliah Metopen kelas C. Adela, Hadir, Mbak. Adinda, Hadir, Mbak. Adinda Miftahu, Hadir, Mbak. Adrian, Hadir, Mbak. Anggita, Hadir, Mbak. Aurelia Putri, Hadir, Mbak. Deswita, Hadir, Mbak. Elman, Saya hadir, Kak. Feruza, Hadir, Mbak. Fatia, Hadir, Mbak. Vika, Hadir, Mbak. Firna, Hadir, Mbak. Gabrian, Hadir, Mbak. Hana, Hadir, Mbak. Ika, Hadir, Mbak. Ika Prila, Hadir, Mbak. oke. Jireh Manuel, ada Jireh di sini. Ada, oke. Maria, Hadir, Mbak. Medita, Hadir, Mbak. Tiara, Hadir, Mbak. Muhammad Rehan, Hadir. Muhammad Hasimu, Hadir, Mbak. Nadine, Hadir, Mbak. Nasya, Hadir, Mbak. Najmi, Hadir, Mbak. Nasya Aurelia, Sorry, Mbak, dikiranya yang tadi. Saya hadir, Mbak. dikira yang tadi itu siapa? Naisya ya? Di sini ada Naisya? Hadir, Mbak, tadi udah. Oke. Najmi, ada kan tadi? Nafi Teja Sakti, Nayesa, Hadir, Mbak. Naila, Naila Kintia, Naizila Putri. Oke, Naizila Putri ada. Paula, Hadir, Mbak. Putri, Hadir, Mbak. Wajah, Hadir, Mbak. Reza, Hadir, Mbak. Revan, Salwa, Hadir, Mbak. Sarah, Hadir, Mbak. Sharon, Hadir, Mbak. Hadir, Mbak. Tesalonika, Hadir, Mbak. Tivanya, Hadir, Mbak. Wildan. Hadir, Mbak. Ada yang belum dipanggil? Oh, Nazila Putri, udah. Ada lagi selain itu? Ada. Oke, terima kasih. Sudah terlihat ya? Oke, untuk kelas kalian ini berhubung online, so kalian memang harus belajar mandiri banget dibanding kelas lain yang tidak online dan dibimbing sama Kak Tia, karena memang kalau online kan saya juga tidak bisa teaching kalian how to make Metopen yang betul gitu loh. Tapi semoga dengan theoretical aja kalian ngerti dan bisa coba di rumah bagaimana membuat sebuah metode penelitian itu yang baik, yang tepat, yang sesuai. Jadi ayo kita sama-sama belajar dan memahami teori-teori ini. Yang pertama, kalian pasti tahu kalau bahwasanya
setiap metopen itu dikhususkan untuk sesuai prodinya gitu. Nah, bagaimana kalau di prodi desain informasi, kita tuh harus mengambil isu yang baik yang memiliki keunikan atau urgensi sosial. Nah, itu isu harus bersifat probing atau mendalami. Ya, ini mengapa, bagaimana, itu. Nah, selain itu juga ada tren terkini, jadi mengenai sebuah literasi finansial digital misalkan ya, untuk menghadapi krisis judi online atau penggunaan teknologi media oleh pustakawan disabilitas. Nah, kalian juga selain mencari tren terkini, juga mencari novelty atau kebaruan seperti itu. Nah, pemilihan isu dalam kualitatif sendiri itu berfokus pada fenomenanya yang unik, spesifik, atau memiliki kedalaman makna. Sehingga kadang sebelum kalian mengangkat sebuah topik, kalian pasti akan ditanya oleh dosen pembimbing, yakni apa fenomena yang kalian temukan, apa kekasan yang kalian miliki, seperti itu. Nah, prinsip kebaruan ini adalah isu harus relevan dengan tren sains informasi saat ini. Seperti literasi digital masyarakat terhadap krisis judi online, contohnya seperti itu. Kenapa? Krisis judi online lagi booming, lagi naik, sementara literasi digital of course lagi naik karena digital sekarang berkembang pesat gitu. Nah, kriteria keunikan ini adalah mencari fenomena yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka. Misalnya stigma negatif terhadap pustakawan dengan disabilitas netral dalam penggunaan teknologi. Nah, ini teman-teman juga paham ya, udah yang tadi baru, kemudian harus ada keunikannya. Nah, identifikasi masalah yang berikutnya itu kalian juga harus memilih isu yang muncul dari kesenjangan antara realitas di lapangan dengan teori atau ekspektasi ideal. Nah, sehingga kalian kalau mau memiliki standing position yang kuat untuk topik kalian gitu kan ya, kalian harus melakukan analisis terlebih dahulu fenomena, masalah, lalu keunikannya serta kebaruannya. Itu hal yang harus kalian lakukan sebelum kalian melakukan penelitian. Karena apa? Daripada kalian harus mengulang karena memiliki data atau hasil yang jenuh. Maksudnya apa? Yang artinya memiliki kemiripan dengan penelitian lain. Ya, itu tuh daripada kalian mengulang lagi atau kalian harus revisi berkali-kali, lebih baik sekali jalan aja karena kalian sudah memiliki 4 poin tadi. Nah, pertanyaan penelitian kualitatif berfungsi sebagai panduan, bukan pembatas. Karakteristik menggunakan kata tanya bagaimana atau mengapa untuk mengeksplor proses dan makna. Bagaimana dan mengapa itu nanti akan menjadi sebuah pintu ya atau jalan, analoginya gitu, untuk lebih jauh mengetahui makna-makna yang tersembunyi pada fenomena. Nah, kalau sains informasi ini pertanyaan harus mengarah pada perilaku informasi, manajemen pengetahuan, atau dampak sosial teknologi. Sebenarnya ada gambaran ya, kalau teman-teman pahami, kadang kalau sains informasi, kalau kalian masih bingung, payung hukumnya atau payung topiknya, perilaku informasi. Contoh, kemarin saya sempat menyinggung terkait information behavior, gitu kan, perilaku pencarian informasi. Nah, apa yang bisa diambil topiknya dari perilaku pencarian informasi? Banyak, ada terkait deep searching atau sekedar looking for information atau anxiety atau avoidance. Nah, bentuk-bentuk anxiety itu atau avoidance itu kalian bedah lagi menjadi beberapa topik. Jadi satu tema aja itu sudah melahirkan beberapa topik kan, banyak gitu. Ya udah, ketika kalian sudah memahami bahwasanya prodi kita ini banyak poin-poin yang menjadi payung-payung topik, kalian akan jauh lebih mudah dalam mengetahui atau dalam merancang sebuah penelitian. Kriteria harus bersifat terbuka atau open-ended. Bagaimana strategi promosi digital program kotak literasi dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Kadang ada pertanyaan penelitian itu yang dibikin kalimat gitu kan, tapi lebih baik kalau saya pribadi gitu ya, bikin pertanyaan yang sekiranya terbuka alias bisa merambah banyak gitu, tidak yang yes or no aja, tetapi yang memiliki jawaban
atau kemungkinan-kemungkinan yang luas gitu, yang banyak gitu. Jadi tadi kan disebutkan di awal ada kata bagaimana, mengapa. Nah, ini kita gunakan ini. Meskipun kalau kita pahami dulu waktu masih SMA dalam menulis sebuah karya ilmiah itu kan 5W1H. Tetapi banyak di skripsi itu menggunakan bagaimana agar impact-nya itu luas, dapat dibedah, dapat diperpanjang gitu. Nah, ini pengumpulan data, kalian juga tidak asing ya. Yang pertama itu ada wawancara mendalam. Sudut pandangnya partisipan ya. Nah, biasanya teman-teman melakukan wawancara 1 dan 2 dan 3 tokoh atau pelaku dari sebuah fenomena ini. Atau teman-teman yang sudah magang itu melakukan observasi partisipatif, ya, ini pengamatan langsung terhadap perilaku informasi di lingkungan alami. Atau focus group discussion. Ini juga nih, jadi kalian misalkan ya, contoh, ingin mewawancarai sebuah circle yang mana dia adalah pelaku kegiatan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Itu ada tuh TPBIS, adalah program perpustakaan. Nah, apa itu programnya? Dengan bahan pustaka yang dimiliki perpus, dengan knowledge yang dimiliki oleh pustakawan, mereka mengupayakan warga-warga atau masyarakat sekitarnya untuk memajukan perekonomiannya. Dengan cara apa? Itu tadi knowledge yang mereka pahami, pustakawan memiliki knowledge kan, terkait mungkin packaging, terkait bagaimana memanfaatkan sumber daya alam di sekitar rumah, diajarkan kepada masyarakat seperti membuat sebuah makanan tradisional, atau yang mungkin sudah ada usahanya, dikasih tahu bahwasanya merepackage sebuah produk itu penting karena packaging yang baik atau yang efisien itu dapat menarik minat pembeli, misalkan seperti itu. Nah, kadang masyarakat kan kurang ya untuk knowledge sampai sejauh itu. Nah, itu datanglah perpustakaan sebagaimana dia mengeduket masyarakat setempat. Nah, pengumpulan datanya bagaimana? Itu dikumpulkan masyarakat itu menjadi grup-grup discussion itu, terus maka dilakukan angket lah, wawancara lah, terus kita observasi partisipatif juga di situ. Nah, studi dokumentasi dan pustaka yakni mengumpulkan data sekunder dari dokumen, jurnal, dan arsip digital. Ini penting ya untuk menyusun sebuah literatur review. Ini validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber data untuk memastikan keabsahan temuan. Triangulasi sumber sama triangulasi teknik. Kalau sumber itu membandingkan data dari informan yang berbeda. Jadi membandingkan jawaban pustakawan dengan pengguna perpus. Tapi kalau teknik, ya ini menguji konsistensi data dengan teknik berbeda. Jadi membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi lapangan. Paham ya? Kalau sumber itu berarti orangnya, kalau teknik itu prosesnya. Ini analisis data kualitatif. Ada reduksi, ada coding, ada penyajian, ada penarikan. Reduksi itu proses memilah, mengkurasi. Kemudian di coding, ada kode-kode labelingnya untuk memudahkan kategorisasi tema nanti. Terus penyajian tema, penarikan kesimpulan. Untuk prosedurnya meliputi reduksi data, tadi sudah disebutkan, membuang data yang tidak relevan, penyajian data coding, dan penarikan kesimpulan. Tetapi kalau metode spesifik, dalam kualitatif, mahasiswa dapat menggunakan analisis wacana, framing, atau semiotika tergantung pada tujuan risetnya. Nah, teman-teman pasti akan memahami seberapa luas metopen kualitatif gitu ya. Jadi, jika prosedurnya itu seperti biasa, mereduksi data, mengambil data, bla bla bla, tetapi ketika kita mengkajinya, mengupas data ini, dengan kacamata apa? Ada analisis wacana, analisis kritis, framing, ada semiotik. Apa itu 3 topik ini? Kalian cari. Kalian pahami. Semiotik itu apa? Framing itu apa? Analisis wacana. Kalau kalian pahami, mengerti, kalian bisa memantaskan atau memilih sekiranya yang mana yang cocok. Misalkan ini.
kalian tertarik pada sebuah topik yang berkaitan dengan perpustakaan misalkan. Desain perpustakaan dengan fasad postmodern dikaji dengan semiotik. Semiotik itu adalah kajian terkait simbol gitu kan. Nah, maksudnya bagaimana mengkaji sebuah desain perpustakaan dengan style postmodern. Kalian mengkaji tuh, kenapa perpustakaan tersebut memilih postmodern? Oh, ternyata postmodern itu memiliki simbol bla 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 bla. Contoh lagi, ada desain perpustakaan yang Japandi. Terus dikaji dengan semiotik. Kenapa dikaji dengan semiotik? Karena si peneliti ini ingin menunjukkan bahwasanya fasad ini, interior ini tuh juga tidak acak aja gitu, tidak yang hanya karena pemiliknya suka Jepang jadi didesain seperti itu. Begitu pula yang tadi yang postmodern itu bukan karena dia pecinta retro-retro gitu, tetapi memang ada makna di balik itu semua. Nah, yang Japandi ini misalkan kalau teman-teman pahami kan lebih menggunakan kayu, lebih menggunakan bentuk-bentuk yang tumpul ya, maksudnya tidak yang kotak, tidak yang bersiku, mereka setengah lingkaran dan lain sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Agar mungkin pemustaka dan pustakanya itu ada kedekatan, ada keterkaitannya. Jadi tidak yang ada gapnya batasan gitu. Kadang kan orang Jepang sesopan itu gitu, seramah itu gitu. Nah, kehangatan itulah yang ingin diciptakan dari perpustakaan ini melalui interiornya bercerita kepada kepada pustakawannya seperti itu. Nah, pustakawannya ini menjadi representasi bagi perpustakaan tersebut, sehingga bisa tuh framing pustakawan di perpustakaan dengan model ini. Jadi satu tempat, satu ini bisa kalian kaji berbagai macam. Tadi ada suasana, ada framing, ada semiotik. Nah, kalian kalaupun nemu sebuah teori, kalian juga bisa mengkaji hal tersebut juga gitu. Ini contoh studi kasus analitis. Misalkan ada di Kabupaten Banyumas banyak keluarga buruh migran yang memiliki akses internet tinggi tetapi sering terpapar hoax dan penipuan digital. Anda diminta melakukan riset untuk membedah masalah ini. Isunya kan rendahnya kompetensi literasi media digital kan, berbasis individual kompeten framework pada keluarga migran. Nah, contoh pertanyaannya kalau kalian pahami tadi kan ada bagaimana dan mengapa, ini menggunakan bagaimana. Bagaimana proses adaptasi keluarga buruh migran dalam menyaring informasi dari media digital. Metodenya apa? Melakukan sebuah wawancara dengan anggota keluarga dan observasi cara mereka menggunakan smartphone. Analisisnya ini menggunakan teknik reduksi data untuk melupakan hambatan-hambatan utama yang mereka hadapi. Kenapa harus pakai reduksi? Karena untuk memilah dan memilih data-data yang sudah bersatu atau menjadi dataset. Nah, inilah yang akhirnya bikin kalian kadang bingung ya, lelah ya kayaknya, capek, mual. Sebenarnya enggak kalau kalian sudah memahami alurnya. Jadi kalian sering-seringlah membaca skripsi orang atau intinya artikel orang atau apapun itu agar kalian terbiasa. Sekiranya kalau pakai metode ini, mengkajinya pakai ini, nanti analisnya bagaimana gitu. Ini saya rasa nggak usah. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk pertemuan ini. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menunjukkan PPT yang saya dapatkan dari profesor saya. Saya berbagi ilmu aja, biar sekiranya teman-teman juga paham.
Sudah terlihat ya? Ini adalah sebuah ragam penelitian di bidang manajemen dan informasi perpustakaan. Kenapa saya menunjukkan kepada kalian? Karena yang pertama, program studi saya di S2 itu adalah kayak sisternya prodi kalian. Yang membuat tuh sama, Profesor Ida, mungkin kalian pernah dengar atau pernah dapat kelas besar dari Pak Ida dan Mbak Safira. Nah, ini adalah metopen yang saya dapat dari para dosen di prodi tersebut gitu. Siapa tahu ini juga membantu kalian dalam memikirkan sebuah topik dan juga merangkai sebuah metopen gitu. Ini adalah kegiatan pengelolaan informasi perpus. Jadi pertamanya ya, ini kan kita membahasnya terkait manajemen informasi dan perpus. Nah, ini kegiatan pengelolaan informasi perpustakaan dan penelitiannya. Jadi yang pertama, kegiatan pustakawan atau manajer informasi. Kita perlu tahu dulu itu. Ada pengelolaan, ada penelitian. Kemudian kalau kita fokus ke perpustakaannya atau ke manajemen informasinya, kita mendapatkan peneliti ke perpustakaannya atau manajemen pengembangan pengetahuan. Setelah itu, ada pilihan lain ternyata, yakni manajemen informasi untuk mendukung suatu program atau proyek. Jadi ternyata kegiatan pustakawan itu ternyata bisa membantu loh suatu program atau proyek. Biasanya pustakawan ini dia membantu proyek yang dimiliki oleh dosen-dosen gitu. Nah, kemudian karena saya ternyata tertarik pada pengembangan pengetahuan, saya cari tahu lagi nih. Ternyata ada penelitian dasar yakni tentang library, dan ada penelitian terapan tentang kayak information management tetapi yang research through library gitu. Nah, setelah saya pahami itu, oke, saya mengerti saya harus bagaimana, maka saya harus mengerti juga beda penelitian dengan praktik manajemen. Ini kalau teman-teman lihat ya, penelitian itu ada teori konsep, lalu ada model. Menghasilkan teori atau model gitu ya. Kalau teorinya sebagai output. Tapi kalau manajemen, itu teorinya sebagai input. Hasil manajemennya baru sebagai output. Jadi itu perbedaannya ya, penelitian dengan praktik manajemen. Berarti kalian nanti apa? Teorinya sebagai output. Tapi kan membuat sebuah teori itu sulit, Kak. Berarti kalian harus mencari apa? Kebaharuan, seperti itu. Ini proses manajemen pada umumnya. Berangkat dari teori, lalu ada model-modelnya. Kayak tadi, berangkat dari teori information behavior, terus ke model-modelnya. Oh, information anxiety, oh, pencarian perilaku informasi, dan sebagainya. Habis itu ke pengalaman manajerial. Kalau ada manajemennya. Lalu masukkan data, lalu hasil manajemen. Misalkan kalian udah tahu teorinya, kalian tahu model-modelnya, terus kalian magang, ngambil data, dapat datanya, kemudian dapat hasilnya. Nah, tipe penelitian dan kaitannya dengan manajemen informasi. Penelitian umum biasanya itu bergerak dari teori atau model-model, langsung ketemu, atau kalau manual dari penelitian, dikaji dari teori, muncul model-model yang bisa mengkaji dari temuan yang kalian miliki. Penelitian untuk program secara spesifik, biasanya dia berangkat dari teori-teori yang sudah ada, konsep, lalu ke model, atau langsung dari konsep ke model, dan teori yang dimiliki langsung ke implementasinya ke manajemen. Ini kalau teman-teman pahami dari gambar ini, teoretik, umum, spesifik, dan praktik manajemen. Kalian mau membawa ranah kalian tuh kemana? Itu harus tahu dulu. Jadi kalau kalian ingin membawa ke manajemennya, ya tadi kamu harus tahu outputnya tuh apa. Tapi kalau kamu membawa ke penelitian, kebaharuan, atau membuat sebuah teori, ya kalian harus tahu langkah apa yang harus dilalui dulu. Ini macam penelitian terkait perpustakaan. Ada practical research.
untuk problem solving with information. Misalkan kalau kalian mengkaji sebuah aplikasi yang dapat memberikan efisiensi dalam pencarian bahan pustaka, mungkin bisa gitu. Atau bibliografi, mungkin yang suka informetrika bisa itu, dan lain sebagainya. Nah, ini mengapa penelitian dasar penting? Karena tanpa penelitian, kalian juga akan bingung untuk ranah ke depan itu bagaimana gitu kan. Jadi memang harus betul ada penelitian dasar, kayak mengkaji terlebih dahulu. Jadi urutannya ini dari kajian teori, kajian empirik, kemudian menjadi masalah. Karena kan kalian kalau mau modelnya cari masalah baru mengkaji teori juga kadang bingung ya, harus mundur lalu maju lagi. Tetapi kalau kalian sudah tahu nih kayak payung-payungnya, kayak information behavior, anaknya ini, temanya ini, terus beranak topik lagi seperti ini. Terus kalian bisa mengkaji ini seolah-olah berarti kalau dengan mengkaji ini masalahnya seperti ini, ya udah kalian cari fenomenanya ini. Nanti kalau udah ketemu masalah penelitiannya, bisa tuh menyusun pertanyaan. Habis menyusun pertanyaan, kalian udah paham nih topen yang baiknya digunakan untuk mengkaji itu apa. Oh, ternyata kualitatif, pakainya FGD gitu kan. Oke, terus pengumpulan datanya dilakukan ke FGD, lalu kalian analisis data tadi pakai triangulasi atau pakai apa. Nah, hasilnya nih, sebuah konsep atau model yang kalian ciptakan, seperti itu. Daftar pustakanya bisa kalian cari atau baca. Selanjutnya, andai lagi, ini proses penyusunan proposal. Nafas dulu, ini yang kayaknya lebih berat. Jadi yang pertama, kalau kalian pahami, cari pilih topik. Kalau kalian paham ke semua teoretikalnya, kalian cari topiknya aja. Tapi kalau kalian nggak paham, mending kalian berangkat dari teori. Misalkan saya nggak tahu nih, saya mau mengambil topik apa ya gitu kan. Yaudah, saya belajar semua teori dulu, akhirnya kan saya mengerti. Itu cara saya ya, itu cara pribadi. Tetapi kalau baiknya memang ketika semua orang ketika standarnya kan sebagaimana mahasiswa itu kan tahu gitu ya apa yang dia pelajari dan apa yang dia hadapin. Maka mencari dan memilih topik penelitian, lalu melakukan eksplorasi literatur terkait topik yang akan diambil ya. Misalkan tadi ada yang ingin mengangkat bibliometrik gitu kan, terus melakukan eksplorasi literatur. Ternyata banyak ya yang mengangkat Lotka, ada yang mengangkat ini, ada yang mengangkat ini, tetapi dikit sekali yang mengangkat altmetrik gitu kan. Nah, ini kalian mulai tuh cari, berfokus ke yang altmetrik, cari semua eksplorasi literaturnya, lalu kalian merumuskan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, kenapa kamu bahas altmetrik. Setelah kalian udah menyusun ke pertanyaan, baru menyusun sebuah kajian, landasan teorinya, begitu. Kenapa sih harus dilandasi? Ya, agar kalian tidak liar atau agar tidak kemana-mana dalam membahas atau mengkaji ini. Gitu. Jadi harus ada teori sebagai frame-nya. Nah, pilih metode penelitian dengan rancangan metode pengumpulan data dan metode analisis. Lalu kalian melakukan susunan, lalu pengumpulan data lagi, dan melakukan pembahasan terhadap hasil. Lalu kalian baru bisa menulis penelitian tersebut. Ini ada deduksi, ada abduksi, dan ini ada induksi. Pertama, ide topik. Ini pendahuluan tuh gini ya urutannya. Topik, lalu ke bab 2, eksplorasi pustaka, penentuan topik, ujung kemajuan teori, opsi peluang penelitian. Berapa minimal literatur review? 10 yang di bawah 10 tahun. Jadi 10 artikel atau 10 penelitian yang umurnya maksimal 10 tahun dari tahun kalian menulis. Habis itu dari ide itu kalian menemukan fenomena di lapangan. Oh, tadi ternyata literasi digital pada sebuah daerah yang marak atau yang banyak warganya kena judul itu penting ya, itu misalkan. Ini rumusan masalahnya. Habis dari rumusan masalah, baru kalian bisa
membuat sebuah pertanyaan penelitian dan tujuannya. Jadi kalian merumuskan dulu masalahnya itu apa, muncul sebuah pertanyaan bagaimana, mengapa, dan sebagainya, baru deh bisa membuat judul dan manfaat. Setelah itu semua selesai, baru bisa mengkaji teori-teori yang terkait tujuan dan landasan teorinya dengan kerangka dan proposisinya. Jadi kalau kalian mengikuti tahapan ini kayak itu, kalian akan mudah karena jalan yang kalian temui itu atau lalui itu tidak muter-muter, tidak bolak-balik gitu. Jadi jalan maju aja gitu. Nah, setelah itu semua baru kalian lompat ke bab 3 Metopen. Nah, ini opsi mencari ide topik bisa dipahami ya, bisa dibaca. Mengikuti suatu agenda penelitian, bertanya kepada teman atau melakukan curah gagas. Jadi kayak brainstorming. Lalu mencari sendiri ide topik. Ada saran dari penelitian sebelumnya. Kalian kalau cari tesis-tesis atau skripsi-skripsi, biasanya ada saran untuk penelitian yang akan datang. Nah, mereka tuh akan memberitahu saran dari penulis agar nantinya penelitian selanjutnya mengkaji lebih dalam kepada ini. Nah, itu bisa kalian pakai. Gitu. Terus menganalogikan topik di bidang lain. Nah, misalkan ya kemarin saya bilang bahwasanya tesis saya itu adalah terkait Customer Relationship Management. Sebenarnya itu tidak digunakan dalam dunia library, tidak digunakan dalam dunia kita, maksudnya gitu. Di ranah kita itu namanya LibQual, Library Quality. Jadi ada yang namanya sebuah teori yang untuk mengkaji khusus dunia perpustakaan, untuk mengkaji sebuah kualitas dari perpustakaan. Tapi masalahnya kenapa saya pakai CRM? Karena saya mengambilnya POV dari customer-nya, POV dari pemustakanya. Jadi kalau pustakawan atau library itu biasanya POV-nya dari kedua itu tuh dikajinya, dihitungnya pakai LibQual, Library Quality. Tetapi karena saya mem-POV-kannya adalah dari kacamata pengguna atau usernya, maka saya mengambil teori dari ranah ekonomi, yakni Customer Relationship Management. Nah itu, menganalogikan topik-topik bidang lain ke bidang kita. Atau merenovasi topik atau teori. Atau bahkan sama sekali belum ada, makanya kamu disebut inovatif sehingga ada novelty. Nah, ini contoh saran dari penelitian sebelumnya. Saran, tolong dilakukan uji toksisitas untuk mengetahui batas keamanan, dilakukan pengamatan lebih spesifik, melakukan vaksinasi terhadap senyawa. Itu kalian bisa tuh melakukan yang tadinya temanya apa, topiknya apa, karena ada saran ini, kalian kembangkan menjadi ini. Misalkan kalau ranahnya seperti itu, tetapi kalian cari yang ranahnya humaniora. Melakukan eksplorasi literatur, tadi sudah saya sebutkan, cari artikel yang peer review, buku dan bab buku, makalah, dan tesis disertasi. Gitu. Manfaatnya kenapa sih harus melakukan eksplorasi? Ya mencari tahu apa yang sudah diketahui tentang satu topik, menemukan karya para ahli, dan mengidentifikasi metode-metode yang sekiranya dipakai berguna untuk penelitian kalian. Ini software yang pernah kalian pasti pahami ya. Ada Scopus, ada Mendeley untuk menyimpan hasil eksplor literatur, dan visual hasil eksplorasinya ada FastViewer dan SLR. Hasil eksplorasinya ini perencanaan, partisipatif, dan komunikatif. Misal ya bidang penelitian itu teori perencanaan, ada 3 ini. Perencanaan itu ada rasional, ini, dan komunikatif. Kalian bedah. Nah, dulu saya diajarin sama profesor saya, agar mempermudah, misalkan kalian bingung nih, memilih topik apa dari tema yang besar. Mending kalian bikin sirkel-sirkel kecil, bareng-bareng, bikin sebuah mind map seperti ini. Jadi kayak topik besar tadi, kayak selalu menggaungkan kayak information behavior, itu kan topiknya besar sekali ya itu. Kalian pecah lagi, bersama teman-teman, nanti kalian bagi lagi seperti itu. Jadi dalam satu tema, satu circle ini bisa mengambil kajian yang berbeda-beda, walaupun topiknya payung topiknya sama, tetapi kajiannya beda-beda. Nah, ini yang saya maksud mind map. Dari e-government aja itu bisa banyak kali topik yang bisa diangkat. Seperti itu. Bagaimana memilih topik penelitian? Menentukan sesuai minat, iya, biar kalian tidak begitu bete dalam mengambil data. Latar belakang pendidikan sebelumnya, mungkin kalau kalian
di SMA suka meneliti atau suka robotika, suka coding, ya mungkin disesuaikan bikin prototype seperti itu. Ini tadi ternyata ini topik yang dipilih dari penulisnya. Jadi dia memilih perencanaan nasional hingga ke perencanaan strategis yang lebih komunikatif. Nah, ini menelusuri kemajuan teori sampai ke ujung perkembangan. Nah, ini state of the art. Teman-teman bisa cari buku terkait penulisan metode penelitian. Maaf, sorry. Itu saya punya buku waktu itu, bentar. Bukunya itu cara mudah menemukan state of the art, research gap, novelty, dan knowledge contribution dalam penelitian. Yang nulis tuh Baharudin. Nah, di situ tuh dia menggunakan POP atau Force Viewer dan Open Knowledge Map. Nah, kalian bisa tuh cari buku tuh di Gramedia. Saya belinya di Gramedia. Waktu saya jalan-jalan ke Blok M, kalian cari buku itu. Itu akan membantu kalian sekali gitu. Nah, apa itu state of the art? Bagian aktivitas dalam penelitian yang memaparkan hasil penelitian paling terkini dari topik yang kita pilih. Tren penelitian terkini. Kemudian ada permasalahan terkini dari penelitian, standar terkini. Jadi, mendapatkan state of the art itu dalam sebuah penelitian, seorang peneliti memang harus melakukan sebuah kajian pustaka, umumnya 5 tahun terakhir dan dalam jumlah yang relatif banyak. Jadi, agar mendapatkan kebaharuan, perbedaan, gap seperti itu. Ini contohnya nih, presentasi state of the art. Dulu di saya berkuliah, memang wajib dibikin sebuah tabel seperti ini agar baik kamu maupun pembimbing dan penguji bisa mengetahui gapnya antara penelitianmu dengan penelitian sebelumnya seperti itu. Jadi dari sudut penulis tahun, fokusnya apa, populasinya berapa, metodenya apa, ringkasan temuannya itu apa sih, terus kemampanan atau kelengkapan teorinya, dia pakai teori apa dalam kajian, terus peluang penelitian. Nah, di sini saran-saran tadi itu ada peluangnya kan. Kalian melihat dengan kajian ini itu ada peluang apa. Gitu. Misalkan kalau kalian bingung itu peluang itu apa, yaitu aspek yang belum diteliti, yang masih berpotensi atau bermasalah dan belum mampu dijawab oleh penelitian-penelitian yang sudah ada. Misalkan seperti itu. Ini contoh tabelnya, dibaca dulu. Gap itu juga banyak ya, ada population gap, ada knowledge gap, ada apa, nanti kita akan mempelajari macam-macam gap. Biar kalian tahu bahwasanya gap itu tidak hanya topiknya saja, tetapi population juga mempengaruhi gitu loh. Yang mungkin kalau kalian mengetahui, nggak apa-apa meneliti cuma beda lokasi. Tetapi kalian harus memahami perbedaan itu apakah cuma lokasinya saja, tapi ternyata tidak, ada population-nya. Jadi selain lokasi ada populasinya. Mungkin kamu menemukan sebuah literatur review yang membahas terkait literasi digital di sebuah desa. Nah, kamu berhak dong untuk memberikan sebuah inovasi yang berbeda gitu kan. Ya udah, kamu mengkaji literasi digital pada sebuah kabupaten gitu. Itu adalah population gap. Nih, knowledge gap-nya ada, evidence gap-nya ada, empirical gap. Dibaca dulu. Jadi knowledge gap itu belum ada temuan penelitian sebelumnya dalam topik yang dipilih. Jadi benar-benar kebaruan gitu. Jadi ada peluang penelitian karena belum ada teori terkait topik tersebut.
Nah, biasanya peluang penelitian ini induktif. Nah, tetapi kalau ada evidensial, ada empirical atau methodological, ini biasanya deduktif. Biasanya kalau yang sering saya temui itu adalah theoretical gap sama population gap. Ya, saya pernah beberapa kali menemui yang knowledge gap, tetapi jarang sekali. Kalau untuk yang skripsi gitu. Ini penjelasan macam peluang penelitian dan pola rumusan masalah. Ini knowledge gap. Belum ada temuan penelitian sebelumnya dalam topik yang dipilih. Kalau evidence, temuan penelitian sebelumnya menimbulkan kontroversi, jadi perlu diuji lagi. Jadi sudah ada temuan, tetapi menimbulkan kontroversi. Kalau yang tadi, belum ada sama sekali. Nah, ini empirical gap. Temuan penelitian sebelumnya bersifat hipotesis atau proporsi, maka perlu dievaluasi atau diverifikasi secara empirik ke lapangan. Yang tadinya cuma berangkat teori, belum ada yang mengkaji sampai ke lapangan. Nah, ini kalian berarti empirical gap. Kalau kalian berani mengangkat topik tersebut dan dikaji di lapangan. Nah, ini methodological gap, temuan penelitian sebelum yang dihasilkan metode penelitian tertentu dan dianggap perlu diteliti lagi dengan versi metode penelitian lain, menghasilkan wawasan yang baru. Nah, kalau kalian pahami kenapa sih harus ada gap, itulah penelitian tidak berangkat hanya serta-merta kalian wawancara, terus pulang, terus datanya ditulis semua, terus kalian tunjukkan ke dosen penguji. Tidak seperti itu. Sebuah penelitian harus memiliki gap-gap yang dapat dapat memperkaya sebuah pengetahuan. Ini theoretical gap, kurang lengkap, tidak sesuai lagi menjaga masalah tertentu, jadi perlu dilakukan sebuah penelitian keberlanjutan. Ini population gap. Nah, ini yang sering saya sebutkan, yang sering saya temui kalau di dunia skripsi itu adalah population gap. Jadi pada sebelumnya menggunakan populasi yang tidak cukup terwakili. Yang tadi saya bilang itu RT, RW atau desa kurang mencangkup hal-hal gitu kan yang khusus. Nah, sehingga tadi saya menyebutkan satu kabupaten, kemudian kalian memberikan sebuah inovasi penelitian baru. Ini melakukan eksplorasi empiri atau lapangan. Menemukan indikasi isu empiri. Kadang kegiatan ini disebut sebagai penelitian perintisan. Tujuan menemukan hal-hal yang menarik untuk diteliti, tapi harus terkoneksi dengan research gaps. Bukan penelitian lapangan yang lengkap, tetapi hanya sekilas. Contohnya, kalau teman-teman pahami, ini ada unit kerja pemerintah daerah di Indonesia yang terindikasi menerapkan cara kerja agile, lincah, fleksibel, padahal secara peraturan belum boleh ke situ. Jadi, indikasi ada isu empirik gitu. Ini bagaimana cara menyusun sebuah masalah, mengeksplorasi pustaka, mengidentifikasi fenomena, lalu merumuskan masalah. Jadi kalian melakukan eksplorasi literatur tuh, baca-baca, terus bikin mind map juga, mind map topik gitu ya. Kemudian mengidentifikasi fenomena di lapangan. Kalian kunjunganlah ke lapangan, ngobrol-ngobrol, nyantai atau sama teman-teman kalian sore-sore ngabuburit, lihat-lihat sekiranya apa ya yang sesuai gitu. Atau mungkin di tempat magang kalian sudah menemukan fenomena gitu kan. Nanti merumuskan masalah penelitian. Contoh ini yang tadi saya sebutkan, bikin mind map-nya dulu, terus peluang penelitian ini yang dipilih. Jadi misalkan di sini tuh nanti kalian nulisnya information behavior, terus di sini information behavior di paling kiri karena dia payung topik, paling ujung kanan kayak anxiety, terus apalagi ya, avoidant information dan banyak lagi. Ini menyusun pertanyaan dan tujuan. Ketika sudah sampai fenomena, kalian sudah mengkaji literatur review, nah kalian harus menyusun sebuah pertanyaan. Tadi di atas sudah disebutkan kan, dari ide topik bisa ke fenomena atau eksplorasi pustaka. Kalian memilih untuk eksplorasi pustaka dulu, oke. Terus menentukan topik, udah dapat. Terus ujung kemajuan teori, lalu baru ke rumusan masalah. Lalu pertanyaan, dan lalu ke kajian teorinya. Jadi, tadi kalian udah tahu ya, oh teorinya ini nih, baru deh
pertanyaan dan tujuan ini dikaji dengan teori-teori yang terkait. Ini dibaca dulu teman-teman. Jadi ada dua kemungkinan bentuk. Yang pertama, pertanyaan payung dijabarkan menjadi beberapa sub-pertanyaan. Yang kedua, langsung ditulis beberapa pertanyaan rinci. Nah, mengapa pertanyaan penelitian penting? Karena kontribusi penelitian terhadap pengetahuan nampak pada pertanyaan. Jadi, kadang kalau kalian pahami, one day ketika kalian di sidang, dosen itu akan fokus pada dari belakang, daftar pustakanya. Terus kesimpulannya, saran, hasilnya, baru ke depan hingga berhenti di pertanyaan. Nah, nanti kalian bisa ditanya, latar belakang penelitian ini apa? Nah, kalian bercerita. Biasanya ada dosen pengujian seperti itu. Nah, oleh karena itu, di sini disebutkan bahwasanya mengapa pertanyaan penelitian itu penting? Karena sebagai kontribusi penelitian terhadap pengetahuan yang nampak atau yang maksudnya kayak dapat langsung terlihat gitu loh pada pertanyaan gitu. Yang kedua, mempengaruhi tinjauan pustaka. Jadi pertanyaan itu akan menjadi sebuah tolak ukur, nantinya dia akan mengkaji teori-teori apa. Meskipun ini ya nggak usah membaca judulnya gitu ya, tapi langsung terlihat gitu. Representasi sebuah penelitian itu pada ini ya, pada pertanyaannya. Ini hubungan antara pertanyaan dengan tujuan. Kalau teman-teman bisa pahami, biasanya manfaat dan tujuan itu menjawab sebuah pertanyaan tersebut. Misalnya dalam penelitian kuantitatif ya. Kalau di kuantitatif, rumusan masalah, tujuan penelitian, lalu ada landasannya, ada kerangkanya, baru ada hipotesis. H1, H2, HO gitu kan. Nah, ini kalau kuali, ini banyak banget nih fansnya di SI. Kualitatif. Rumusan masalah, pertanyaan penelitian, lalu tujuan. Jadi mereka tuh kebalik ya. Kajian teori baru proporsi. Kalau dilihat kuantitatif, kualitatif itu berbeda. Jadi dari rumusan langsung ke pertanyaan, lalu ke tujuan, lalu kajian, lalu proposisi teoretik. Kalau beberapa literatur dari luar negeri, research problem, purpose dari masalah, tujuan, ke question, baru ke review literatur. Sebenarnya itu tergantung ya kalian mau gimana. Kalian juga ini ya, coba cek ke websitenya FISIP. Di sana udah ada template-nya untuk menulis. Jadi kalian harus mulai berlatih menulis dengan template yang dimiliki FISIP. Dan juga kalian juga ada tugas kan buat UTS nanti, itu juga tolong dipersiapkan. Kemudian tujuan ini kalian tahu kayak tujuan penelitian adalah untuk mengukur interaksi antara guna lahan dan bla bla bla. Tujuan penelitian adalah untuk menguji hipotesis bahwa fenomena X, Y, Z mendominasi proses pembentukan material WW gitu. Tujuan dalam penelitian kualitatif. Ada deskriptif, ada interpretatif, ada berorientasi proses seperti itu. Ini perbedaannya. Tujuan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuanti menggunakan bahasa variabelnya menjelaskan atau memprediksi. Jadi X menjelaskan Y. Tetapi kalau kualitatif itu adalah faktor yang mengidentifikasi dan menginterpretasi. Nah, X1 mengidentifikasi Y, X2 mengidentifikasi Y, dan Xn mengidentifikasi Y. Atau X mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, seperti itu. Ini susunan Bapak proposal penelitian. Tolong dilihat juga dengan template FISIP ya, karena FISIP punya template-nya, UPN punya template-nya, biar kalian juga nggak kegocek gitu loh. Kita lihat ya, latar belakang itu ada di mana? Ada di Research Gap sama di nomor 6, fenomena lapangan. Rumusan masalah itu di nomor 7 ini. Pertanyaan penelitian di nomor 8, tujuannya juga di 8. Jadi di pertanyaan penelitian ini biasanya 1 halaman atau 2 halaman saling berhimpitan berdekatan.
Batasan penelitian tuh ada, tetapi biasanya jarang ya untuk skripsi. Yang keenam, manfaat penelitian tuh biasanya ada di nomor 10. Nah, ini ada di 10. Ini lupa nggak taruh tulis. Terus keaslian. Nah, ini keaslian tuh penting di nomor 4, state of the art. Perbedaanmu dengan penelitian-penelitian lain. Jadi ada keaslian penelitian. Karena kalian harus mengkaji dulu kan di research gap-nya. Jadi state of the art-nya kalian dijelasin, lalu gap-nya dijabarin. Jadi kalian mengklaim punya kalian, lalu kalian menjelaskan kenapa saya bisa mengklaim ini. Karena penelitian-penelitian yang lain itu ada 5 yang serupa, dan 5-5-nya ini tidak mengkaji dengan kacamata yang sama. Misalkan seperti itu. Saya mendapatkan pembahasan terkait desain interior atau desain perpustakaan digital gitu kan. Mereka tuh hanya membahas the way perpustakaan digital itu mendeliverkan informasinya by system. Sementara saya tuh literally membahas terkait desain perpustakaannya. Jadi kayak desain interiornya, eksteriornya, dan bla gitu. Nah ini the one and only nih. Nggak ada nih yang bahas terkait eksterior interior. Nah itu gap-nya di sini. Ini proses penyusunan proposal penelitian induksi. Tadi kan deduksi, sekarang induksi. Dari ide topik, lalu cek sudah pernah diteliti atau belum, lalu ke fenomena lapangan, lalu merumus, lalu ke pertanyaan penelitian, judul, manfaat, dan lain sebagainya. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalian sudah sampai bikin di bab berapa? Atau ada yang sudah punya topik? Mungkin mau ditanyakan topik tersebut. Ini udah bikin kelompok belum ya? Halo? Ibu izin Halo? jawab. Iya. Kalau misalnya kelompok kita udah buat, Mbak, tapi kalau misalnya topik, kebetulan semuanya belum list di grup lagi sih, Mbak. Oke. Mulai ini ya, dicicil ya, karena kita tuh banyak liburnya, karena kampus kita dipakai buat UTBK, sehingga kemungkinan jarang kita dapat kumpul gitu loh, maksudnya dapat kuliah yang offline gitu. Nah itu tuh tolong dipahami, karena bentar lagi kan libur Idul Fitri, Lebaran, kemudian nanti UTBK. Nah itu udah langsung ke UTS. Nah sementara UTS kadang kan harus membuat itu kan, laporan itu kan, proposal itu kan. Itu tolong dipahami, dicicil mulai dari sekarang. Hati-hati dalam menggunakan AI, karena ntar ketahuan. Pahami betul proposal itu memiliki state of the art. Itu wajib. Sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan, dan tetap mawas diri ya di era yang sangat amat menggila ini. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang jahat dan juga tidak akan terjadi perang dunia ketiga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.